Halo, cantik. Hai. Hai, bro. Hai, gimana? Santai aja sih. Minum nih, biar nggak grogi. Lu kan butuh duit buat anak-anak lu. Maaf mas, tadi aku sakit perut, jadi agak lama angkat teleponnya. Aku lagi di luar mas. Mending lo sekarang minta maaf ke suami lo. Habis itu lo cek dokter. Daripada penyakit lo tambah parah kayak gini. Dan sesungguhnya kami telah memuji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal. Senang sekali saya Angel Elga bisa hadir kembali menemani pemirsa. Pagi ini kita akan mengambil hikmah dan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Mas Duki Badrowi. Apa kabar Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Angel, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, rahmat untuk kita semuanya pagi ini ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa, pagi ini juga kita kehadiran bintang tamu, yaitu narasumber kita. Tentu saja namanya yang kita samakan menjadi Rina. Langsung saja saya menyapa Rina ya. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Ya Mbak Rina, silakan menceritakan apa yang selama ini yang Mbak Rina pendam dan sampaikan saja. Kebetulan di sini juga ada Ustadz ya. Nanti di sini Mbak Rina juga boleh meminta saran dari Pak Ustadz atau hikmah-hikmah yang nanti kita dapatkan di sini semua ya. Silakan Mbak Rina ceritakan. Gini Pak Ustadz, kehadiran saya di sini kan saya kayak merasa banyak dosa gitu. Merasa dosa saya banyak sama suami saya Pak. Ya karena saya suka membohongi suami saya. Selama ini yang membuat dosa, membohongi apa aja gitu? Saya itu kan, suami saya tinggal di kampung awalnya sama saya. Ya. Kampung itu ekonomi pahit banget ya. Akhirnya saya diajak teman ke Jakarta buat bekerja. Tapi kan nggak mungkin seorang suami itu mengizinkan istrinya untuk kerja kayak di dunia malam, nggak mungkin ya. Gitu. Berapa kali tuh suami saya nggak pernah ngizinin saya untuk bekerja gitu. Tapi saya rayu-rayu, saya hanya bekerja di kayak warung makan, warung nasi, diajak teman. Dia bilang, oh silakan kalau emang itu kerjaan yang halal. Padahal itu bohong Pak Ustadz saya. Saya tuh nggak kerja di warung, asli nggak. Saya kerja di kafe, kayak warung remang-remang gitu. Terus selama ini suami Mbak Rina curiga nggak? Enggak, kan suami saya di kampung. Suami saya di kampung, ngurus anak-anak saya di kampung. Nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali pekerjaan saya di Jakarta. Gitu. Nah Pak Ustadz, ini bagaimana sih hukum Islam ini secara Islam ya Pak Ustadz ya? Ada seorang istri berbohong kepada suami sendiri demi bertahan hidup di Jakarta gitu. Ya sebenarnya inti dari hukum Islam saya kira pertama soal bohong. Ya. Kalau bohong itu tidak hanya hukum Islam, hukum agama apapun. Itu kan kita tidak diperbolehkan bohong kepada siapapun. Betul. Apalagi kepada suami ya. Suami itu adalah keluarga kita, sudah ada semacam perikatan yang sangat kuat untuk perjanjian setia antara suami dan istri. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa perjanjian antara suami dan istri itu adalah mitsaqon ghalidha. Jadi perjanjian yang sangat agung gitu ya. Dan perjanjian yang sangat agung itu di dalam Al-Quran disebutkan 3 kali. Yang pertama yang terkait dengan Allah ketika meminta janji kepada para rasul. Jadi itu karena tugasnya berat, maka kemudian namanya mitsaqon ghalidha, perjanjian para rasul, Nabi Ibrahim,
Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, itu semuanya berjanji pada Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kerasulan. Itu namanya misaqon ghalidha. Begitu juga ketika Bani Israel berjanji untuk menaati perintah hukum Taurat, ya, kitab Taurat kepada Allah, itu juga disebutkan misaqon ghalidha. Lalu yang ketiga itu adalah perjanjian suami istri. Perjanjian suami istri itu juga disebutkan sebagai misaqon ghalidha. Jadi nggak boleh ada bohong di situ. Nah, tapi kan kemudian akhirnya Mbak Rina bohong akhirnya kan. Berarti Mbak Rina akhirnya mengingkari sebuah perjanjian suci dalam ketika pernikahan. Kira-kira. Walaupun alasannya karena ekonomi, Pak Ustadz. Ya, kalau alasan ekonomi saya kira pada dasarnya suami tadi sudah tidak memperbolehkan. Ya Mbak Rina ya, tidak memperbolehkan keluar dari rumah. Yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga itu adalah suami. Jadi Mbak Rina harus menerima terhadap apapun gitu kan. Kalau misalnya pun harus mencari rezeki kedua-duanya, nafkah kedua-duanya untuk keluarga, maka sebaiknya itu jangan berpisah. Harus sama-sama. Harus sama-sama apapun, dan ada sifat qanaah yang harus diterima oleh keduanya. Dalam berkeluarga itu qanaah itu artinya menerima terhadap kondisi istri apa adanya gitu ya. Baik dan buruknya gitu kan. Karena ketika sebelum nikah biasanya kan yang nampak baiknya saja kan. Semua indah ya, indah semuanya. Setelah menikah kemudian buruknya ada. Harus diterima qanaah. Begitu juga sebaliknya, si laki-laki juga ada baiknya. Buruknya nggak kelihatan di awal-awal, terakhir kelihatan. Nah, itulah yang kemudian akhir diterima dan harus berdua komitmen dalam misaqon ghalidha, perjanjian agung tadi itu. Jangan berpisah. Kalau berpisah itu sudah merepotkan. Ada setan yang bisa macam-macam mengganggu. Mbak Rina, selain Mbak Rina membohongi suami ya, kebohongan apa lagi yang Mbak Rina tutupi selama ini gitu, yang membuat Mbak Rina ini rasa bersalah terhadap suami, berdosa terhadap suami? Itu kan namanya dunia malam gitu, godaan banyak ya Mbak. Iya. Kadang-kadang saya suka digodain gitu. Sama kayak supir-supir, kayak supir truk, supir bis, apalah, saya suka sering digodain. Tapi saya masih bertahan iman saya gitu, saya nggak mau ngelakuin kayak gitu. Tapi teman-teman suka memperlihatkan kayak uang, kok dia bisa dapat uang banyak gitu. Iya, terus ada temen yang ngomong, nanggung katanya kerja kayak gini, kalau nggak kayak gini. Gitu. Maksudnya kayak gini tuh apa yang dilakukan teman-temannya Mbak Rina? Mereka tuh kayak menjual diri Mbak, gitu, menawarkan. Tadinya saya nggak mau, udah saya sekedar hanya cari uang tip aja gitu. Tapi kan sementara suami selalu telepon, anak sakit lah yang butuh sekolah, uang. Terus ini ayah nggak kerja, utang di warung gitu kan. Kalau kerja kayak gitu, Mbak, kita nggak bisa ditargetin harus dapat segini-segini, itu tergantung tamu. Iya. Akhirnya saya ikutinlah jejak teman-teman saya gitu. Rin, lu ngapain aja sih di situ? Diem aja kayak patung. Ya lagi nunggu orderan makanan atau minuman dari pengunjung lah. Aduh, lu kapan mau kaya kalau cuma ngandalin uang tips doang? Mending lu kayak kita. Dapat servis lebih, terus tips lebih, akhirnya kita kaya. Iya, sayang. Gue lagi kenalan kamu berduit. Mau nggak gue kenalin? Boleh. Abang, ini deh. Halo cantik. Hai. Hai bro. Santai aja sih. Minum nih, biar nggak grogi. Lu kan butuh duit buat anak-anak lu. Kita tuh udah nyemplung, biar sekalian basah. Ayo dong tangan abangnya. Kaku banget. Langsung aja lah. Ya. Sana. Bodohan ya. Bodohan lah. Ya. Have fun ya. Iya. Bye sayang.